Halo para pemirsa Suyanto.id. Kita ketemu lagi dengan channel pendidikan dan channel ini untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagikan, apa yang akan kita diskusikan untuk belajar sepanjang hayat kali ini, kita akan belajar matematika dengan pawang matematika kita, yaitu Bapak Suyanto SPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, kali ini berada pada episode ke-16 dan tentu saja kita sudah agak lama tidak ketemu karena bulan puasa kemarin kita istirahat untuk berbicara matematika, dan kali ini kita akan memasuki tema rata-rata hitung atau rataan hitung, means, yang biasa di dalam statistik adalah disebut means. Dan tentu saja ini tidak sembarang rata-rata, ini rata-rata yang sangat penting sejak dari low order thinking skill sampai middle dan juga sampai high order thinking skill. Nah, seperti apa yang terjadi dengan rata-rataan itu? Mari kita sapa dulu pawang kita, tapi sebelum kita sapa jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari pawang matematika kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat, semangat, bermanfaat, Bro. Itu yang penting. Nah, kita masuk episode 16 dan berbicara masalah means, rata-rata, rataan. Gimana? Seperti apa, Mas? Yang tidak canggih dulu. Nanti kita bersambung sampai yang canggih. Mas Yanto. Ya, siap, Prof. Tentu akan akan share ya. Ini saya sediakan. Siap. Share PowerPoint-nya. Iya. Ya, siap. Sudah kelihatan ya, Prof. Ya. Bisa apa? Slideshow. Nah, oke. Ya, siap. Iya. Nah, ini kita bersama-sama dari yang sangat sederhana tapi nanti bermanfaat luar biasa ini, Prof. Rata-rata hitung atau rataan hitung atau means dalam statistika. Ya. Nah, ini nanti kita belajar bersama dari low order thinking, middle hingga sampai high order thinking. Nah, ini kita mulai, Prof. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Rataan hitung, ini ya, rata-rata hitung itu adalah kalau ada data, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau anak-anak di SD ya angka-angka karena anak di SD belum mengenal variabel. Tetapi kalau untuk yang SMP dan SMA, kita sudah mengenal bahwa X1, X2, X3, X4, sampai Xn. Nah, itulah datanya. Nah, kemudian rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Oke. Nah, ini yang kadang perlu dipahami bersama. Kalau jumlah itu menunjukkan operasi hitung, penjumlahan. Nah, sedangkan kalau banyak diperoleh dari membilang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kata yang sederhana tapi bermakna sangat berbeda. Jumlah itu diperoleh dari operasi hitung, kalau banyaknya dari kita membilang 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka nanti kalau di SD itu langsung muncul angka-angka. Tapi kalau di SMP dan SMA, apalagi di perguruan tinggi, nanti munculnya simbol-simbol. Nah, ini yang nanti belajar ini anak tidak boleh gagal simbol. Biasanya orang mengapa menjadi sulit karena gagal simbol, Bro. Oh ya. Nah, jadi kalau ini datanya X1 sampai N, berarti banyaknya data N. Maka ketika dijumlahkan berarti ya X1 tambah X2 tambah X3 sampai ditambah Xn dibagi banyaknya data N. Nah, ini sangat sederhana tapi nanti bermakna sangat luar biasa. Karena hampir semua yang kita lakukan pasti menggunakan rata-rata, Bro. Ya, itu membedakan jumlah data dan banyaknya data itu kan bisa membingungkan tuh kalau sejak awal konsepnya tidak benar, Mas ya. Sangat betul itu, Bro. Maka tadi di awal kita jelaskan, kalau jumlah itu menunjukkan operasi. Operasi ya. Nah, operasi yang kita pakai penjumlahan, jumlah. Nah, kalau banyaknya kita membilang 1, 2,
3, Oh. 4, 5. Ya, Tapi bukan menghitung, ya, itu membilang. Seperti nominal saja itu, 1, 2, 3. Iya, betul. Ya, okay. Nah, itu menambah pengetahuan kita bersama itu, Bro. Moga-moga bermanfaat sehingga kita tidak bisa sebenarnya mengatakan jumlah anaknya tidak bisa dijumlah. Oh, banyak anak. Banyaknya anak. Banyaknya anak laki-laki, banyaknya anak wanita tidak bisa dijumlahkan. Tapi karena sudah menjadi kesalahan yang jamak, nah akhirnya dimaklumi, Bro. Ya. Iya, kita lanjut ya, Bro. Nah, kalau nanti di perguruan tinggi atau di SMA itu sudah dikenalkan, kita akan menggunakan jumlahan itu kita ubah dengan simbol sigma. Sigma I berjalan dari 1 atau batas bawah 1 sampai batas atas N. XI. Nah, ini nanti indeksnya yang berjalan, berarti mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai N. Gitu. Nah, itulah simbolnya sekarang kalau tadi dengan variabel, sekarang dengan simbol sigma. Maka kalau di program Excel, Microsoft Excel, untuk menjumlahkan kita tinggal menekan sigma, maka otomatis akan menjumlah. Gitu. Nah, ini dari konsep yang sederhana, kemudian kita masuk. Bagaimana contoh soal yang sederhana? Nah, di tingkatan sekolah dasar, ini sudah bisa ini, Bro. Nah, contoh kalau ada data 6, 3, 14, sampai terakhir 8. Nah, inilah mulai kita masukkan konsep. Mas, misalnya bisa nggak kita beri nama, supaya anak itu konsepnya segera nyantel. Misalnya contoh data, 6, 3, 14, 17, 12, 3, dan 8 itu kalau kita beri nama itu misalnya, contoh data apa itu misalkan? Atau umur ya? Umur. Betul. Ini data umur boleh. Nah, lebih real. Betul sekali, Prof. Jadi lebih real. Kalau ini untuk tingkatan SMA dan yang lebih tinggi. Betul, supaya anak-anak tahu ini data apa ya 63 itu. Betul sekali, Prof. Iya. Nah, terima kasih, Prof. Iya. Nah, ini kita akan menunjukkan kepada siswa bahwa yang namanya jumlah itu operasinya ini, Prof. Ditambah. Sedangkan banyaknya kita hitung. Bukan kita hitung, kita membilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau menghitung itu proses sudah melakukan penjumlahan. Nah, kemudian ini kalau nanti anak yang tidak terbiasa maka akan kesulitan. 6 tambah 3, 9 tambah 14, 23, nyimpen kan begitu, Bro? Ya, betul. Nah, maka kalau anaknya sudah terbiasa, dia akan menggunakan boleh tak ubah komutatif, ditukar-tukar saja. Nah, 6 dipasangkan dengan 14. 3 dengan 17, 12 dengan 8. Sehingga mudah ini nanti 20 tambah 20 tambah 20 tambah 3. 20-nya 3 kali berarti 63. Oke. Nah, dibagi 7 ketemulah sudah 9. Nah, ini proses yang sederhana, menggunakan komutatif ini menyelesaikannya menjadi lebih mudah daripada kita nanti menyimpan gitu. Iya. Nah, ini contoh yang sederhana. Gitu. Nah, sekarang kita masuk yang medium, Bro. Pengertian komutatif itu apa menurut konsepnya? Komutatif itu nanti kalau secara matematika ya, Prof, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini kita tukar. Ya. Nah, daripada 6 ditambah 3, nah yang kami tukar ini 14 ditukar aja dengan 3. Sehingga nanti berpasangan mudah menjadi 20. Nah, sebenarnya kebanyakan orang itu sudah memakai, Bro, tapi tidak tahu namanya. Iya. Nah, begitu, Bro, kita lanjut. Ya, oke. Lanjut. Iya. Nah, kita lanjut sekarang yang medium. Medium ini memahami simbol. Nah, ini mulai agak kesulitan ini, Bro. Iya. Nah, ini rekayasa yang dilakukan, ini kami ambil dari soal ujian masuk perguruan tinggi. Tapi bisa kita turunkan, nanti SMP pun sudah bisa. Ya, kalau SD belum bisa karena anak belum mengenal variabel, belum mengenal simbol-simbol.
Nah, kalau datanya adalah X1, X2, X3, X4, titik-titik sampai X10, itu artinya ada 10 data. Jadi ada data, 10 data, rata-ratanya 5. Nah, kemudian rata-ratanya diubah. Datanya diubah mengikuti pola setengah X1 tambah 1. Kalau ini setengah X2 tambah 2. Nah, kalau ini setengah X3 tambah 3. Dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaannya berapa rata-rata barunya? Nah, Ya. ini sudah kita bermain simbol ini. Ya. Kalau yang tadi jelas angkanya ada, bilangannya ada, dijumlahkan, dibagi, selesai. Nah, kalau ini memahami simbol. Nah, memahami simbolnya bagaimana? Nah, ini dia, Bro. Kalau ada X1, X2, X3, sampai X10. Rata-ratanya 5. Berarti kita jumlahkan itu. Memahami simbol yang pertama ini, Bro. Nah, berarti rata-rata lama adalah kita jumlah X1, X2, X3, sampai ditambah X10. Nah, memahami ini yang penting. Kalau yang terakhir 10, oh berarti banyaknya data 10. Nah, berarti rata-rata tadi kita jumlahkan dibagi banyaknya data 10, hasilnya 5. Memahami kalimat ini menjadi simbol ini. Oh ya. Nah, ini yang penting. Nah, berikutnya yang ditanya rata-rata baru. Berarti kita akan mengubah menggunakan data baru. Nah, ini mau simbol. Nah, kalau rata-rata baru, oh ternyata menjadi setengah X1 tambah 1. Nah, berarti banyaknya data tetap, tapi datanya berubah. Maka datanya kita jumlahkan ini. Setengah X1 tambah 1, ditambah setengah X2 tambah 2, dan seterusnya, sampai setengah X10 tambah 10. Banyaknya data, tetap 10. Ya. Nah, mengubah kalimat ini menjadi simbol ini agar bisa dikerjakan. Ini butuh memahamkan anak secara pelan-pelan. Karena sekarang simbol. Tidak ada angka yang dijumlahkan dalam arti angka langsung kelihatan gitu. Ya. Nah, ini yang kebanyakan mulai kalau tidak hati-hati gagal memahami simbolnya. Ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, yang paling penting tahu nanti kalau ada X1 tambah X2 ditambah sampai X10 per 10 hasilnya 5. Nah, sekarang data baru yang kita olah. Data barunya ini. Ya, kalau yang lama tadi X1 tambah X2 sampai X10 dibagi 10 5. Nah, data baru yang ini. Nah, sekarang kita pakai asosiatif, komutatif. Nah, kita lanjut, Prof, ini. Ya. Sekarang tadi masuk sudah memahami simbol. Nah, maka kita lanjut masuk di sini. Kita mulai menghitung dari sini. Rataan yang lama yang diketahui ini. Kalau ada simbol X1 tambah X2 sampai X10 per 10 hasilnya 5. Nah, kemudian tadi yang baru ini. Setengah X1 tambah 1, setengah X2 tambah 2. Nah, kita kumpulkan yang ada variabelnya di depan. Nah, ini dia setengah X1 tambah setengah X2 tambah sampai setengah X10. Lalu angkanya kita kumpulkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 10. Nah, tetap dibagi banyaknya data 10. Nah, kemudian kita gunakan, kalau ini kita pisah, yang variabel dengan variabel, angka dengan angka. Maka ini dilakukan namanya asosiatif. Kita kumpulkan, diasosiasikan. Nah, yang ini variabel dengan variabel semua, yang ini angka. Nah, kemarin kalau ada 1 tambah 2 tambah 3, bagaimana ini? Ya kita pasangkan. Nah, ini dia. Iya, ini 11. 11. Oh, ada 5 pasang yang 11. Nah, berarti yang bawah, yang belakang, bagian belakang, angkanya 55. Ini, Bro. 55 per 10. Nah, yang depan ini, setengah X1 tambah X2 tambah sampai X10. Setengahnya kita keluarkan di sini. Ini namanya distributif. Nah, kita sudah tahu yang ini, Prof. X1 tambah X2 tambah X3 sampai X10 dibagi 10. Ini hasilnya 5. Nah, ini dia kita pakai simbol ini. Nah, ini tadi kan. Nah, yang ini kita bagi ini X1 tambah X2 ini. Ini tadi ketemu 5. Nah, sehingga setengah kali 5 ditambah 5 setengah.
Ini akan ketemu 2,5 ditambah 5. Nah, jadilah ketemu 7. Jadi kita nggak ngitung 15 tambah 20 tambah, bukan itu, tapi sekarang variabel dipahami. Jumlah data dibagi banyaknya data. Tapi Mas, Nah, itu kan ya siap. Anak itu harus menghafal langkahnya. Kapan Betul, asosiatif, Bro. kapan misalnya komutatif, kan begitu. Ya kan? Betul, Bro. Iya. Logiknya menggunakan itu gitu loh. Nah, coba slide sebelumnya tadi itu kan angkanya random 1 2 3 4 5 6 7 misalkan saja. Itu random, Mas. Kalau misalnya misalnya ini angka nih 1 2 3 4 5 10. Kalau angkanya itu random gimana nih? Itu kan sistematis. Random tadi, Bro. Tetap kita yang milih. Di contoh awal tadi kita kan juga random juga, Bro. Yang tadi yang misalnya ada 2 tambah 14, 3. Nah, bagaimana anak itu begitu melihat angka tidak tergesa-gesa menjumlahkan. Nanti akan 21. Nyimpen berapa? Susah. Cari yang pasangannya saja. Dipasangkan yang mudah, misalnya kita ingin pasangkan yang ketemu 10, sehingga yang terakhir tetap nanti yang tidak ada pasangannya. Kemudian juga strategi guru juga begitu, jangan sampai angkanya sembarangan sekali sehingga menyulitkan siswa. Kan yang penting konsepnya masuk, Bro, bukan hitungan yang terlalu rumit itu menyiksa siswa nanti, Bro. Ya, betul. Kan nanti ini bisa dikerjakan by mesin, by kalkulator, pakai Excel. Yang penting konsepnya masuk, maka sebaiknya guru pandai-pandai memilihkan angkanya yang menarik. Lebih baik kita yang menderita untuk memudahkan anak. Nah, setelah anak bisa, udah mau dikasih soal tipe aja boleh. Ya. Oke lah, Mas. Di awal biar senang dulu. Ya, betul. Nah, ini tadi kan masih ada yang bisa di simbolnya sederhana, Bro. Nah, sekarang yang hot sekarang, Bro. Nah, soal rata hot. Nah, ini yang terjadi betul nih nanti. Nah, bagaimana kalau ada nih ketika di posyandu? Nah, ini Ani, Budi, Cica, mereka pergi di posyandu membantu menimbang berat badan. Mereka tiap kelompok. Ternyata rata balita yang terendah itu kelompok Ani. Yang terendah seberat 9 kg. Rata berat balita yang tertinggi kelompoknya Dadi yaitu 12 kilo. Nah, Bu RT lupa ini mencatat tadi rata-ratanya berapa ya. Terus tanya pada mahasiswa yang KKN tadi. Berapa rata-ratanya? Nah, ini menurut Ani 9,3, menurut Budi 9,4, menurut Cica 9,5, menurut Dedi 9,9, menurut Erna 11,5. Wah, mana ini yang betul? Datanya hanya ada 9 dan 12. Rendahnya 9 kg, tertingginya 12 kg. Ini betul-betul angka-angka, tapi mau diapakan? Nah, ini sudah harus mengemukakan pendapat, bukan sekedar milih. Menurut saya Ani 9,3. Lihat dari mana dapat angka 9,3? Atau menurut Emma 11,5 dari mana? Nah, itulah ini yang menjadikan kita harus berpikir dari yang sedikit informasi yang diketahui dengan menggunakan rata-rata harus mengambil kesimpulan mana yang benar. Wah, luar biasa ini. Nah, ini lalu bagaimana? Ya, biar ketemu berikutnya saja dulu, Prof. Ya, betul. Ini luar biasa. Nah, nanti biar kalau ada teman-teman guru ya, ini bagaimana penyelesaiannya? Boleh diselesaikan dulu. Syukur-syukur ada anak SMP atau SD. Wah, ini bikin penasaran, silahkan dibimbing. Wah, ini menemukan sendiri. Mau diapakan angkanya yang ada hanya 9 dan 12. Kok kesimpulannya muncul bermacam-macam. Nah, begitu, Prof. Ini biar penasaran. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, Prof. Ya, oke. Jadi kita nanti akan ketemu di minggu depan untuk perataan yang menggunakan hot supaya penasaran, biar saja soal ini soal ini jadi pertanyaan. Ya, biar jadi pertanyaan, Mas. Jadi terima kasih. Minggu depan berarti di episode yang ke-17, Mas. Ya. Jadi begitulah para pemirsa, saya kira
kita sudah bersama pawang matematika kita dan sudah belajar bagaimana bikin rata-rata dari yang tingkat rendah, tingkat sedang, dan minggu depan kita bicara di tingkat yang lebih tinggi. Nah, begitulah. Tolong di stop share dulu. Siap. Biar kita bisa pamitan kalau bisa. Nah, saya kira yang di bawah saya kira. Oh ya, oke lah. Nah, baiklah, dan tentu saja supaya ini bermanfaat, tolong di-share atau para orang tua mengajari anaknya yang di SD, SMP, dan juga yang di SMA. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.